datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. KPU dalam melaksanakan pemungutan suara memastikan TPS aman, sehat, dan bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini bersama podcast KPU Kota Metro. Telah hadir Ketua KPU Provinsi Lampung, Bapak Erwan Bustami. Gimana kabarnya Pak Erwan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang lagi sibuk banget ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah ya. Namanya tanggung jawab karena memang saat ini kan kita sudah 8 hari lagi menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi memang intensitas kerja ya KPU Provinsi, terutama teman-teman KPU Kabupaten Kota pasti sangat sibuk sekali. Iya, iya. Kesiapan dari KPU Provinsi Lampung dalam mendukung nih Pak. Ya. Kita kan ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan. Supportnya apa nih Pak? Ya, jadi memang dalam penyelenggaraan pilkada kita berdasarkan PKPU 8 tahun 2019 ya, bahwa KPU Provinsi itu berkewajiban melakukan supervisi, monitoring, dan mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pilkada di 8 kabupaten kota. Nah, dalam melakukan langkah-langkah ini tentunya kita memberikan asistensi ya kepada KPU 8 kabupaten kota. Kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Pemprov Lampung ya, dihadiri oleh Pak Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD dan Rem ya, dan Satgas Tugas. juga ya, Melibatkan juga Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, dan di teman-teman di tingkat kabupaten kota juga KPU Bawaslu kabupaten kota juga diundang, Forkopimda di tingkat kabupaten kota juga diundang dalam rangka mensamakan komitmen untuk mempersiapkan pilkada di Provinsi Lampung untuk sukses, sehat, dan selamat. Nah, hari ini kita juga menyelenggarakan rapat koordinasi kesiapan pilkada di 8 kabupaten kota bersama seluruh komisioner di 8 kabupaten kota se-Provinsi Lampung dalam rangka menginventarisasi potensi masalah dan memberikan solusi penyelesaian ketika memang ada hal-hal yang memang belum selesai di tingkat KPU di 8 kabupaten kota. Jadi memang kita harus melakukan supervisi ya dan monitoring di 8 kabupaten kota, dan kita optimis bahwa pilkada di tahun 2020 di 8 kabupaten kota dapat terselenggara dengan baik. Oke. Tadi ada komitmen ya Pak ya? Ya. Kira-kira cara yang terbaik nih buat kita meyakinkan masyarakat tentang komitmen itu Pak? Ya, jadi penyelenggara ini kan, penyelenggara itu kan harus jelas bahwa penyelenggaraan pilkada harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini harus diimplementasikan oleh penyelenggara. Sebuah komitmen kita bagaimana proses ini bisa transparan ya, akuntabel ya, dan lain sebagainya sesuai dengan asas penyelenggara. Nah, kita berharap bahwa ini menjadi keyakinan masyarakat ya. Di Provinsi Lampung ada 3.900.000 lebih pemilih ya yang tersebar di 10.675 TPS, harus memberikan trust, kepercayaan kepada penyelenggara, terutama KPU, PPK, PPS, agar ini bisa menyelenggarakan pilkada secara baik. Nah, teman-teman sebaiknya juga selaku penyelenggara juga harus punya komitmen yang tinggi juga, menjaga integritasnya ya. Nilai-nilai integritas ini harus kita kedepankan agar publik dan peserta pemilihan kepala daerah yang harus kita layani ini harus kita berikan pelayanan yang terbaik dan memperlakukan mereka secara adil dan
setara ya. Secara adil dan Nah, setara. koordinasi juga dengan Bawaslu, dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak yang terkait seluruh stakeholder, ini sebuah komitmen juga untuk kita agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada di Provinsi Lampung bisa terselenggara dengan baik. Iya, iya. Berarti jika bicara tentang kepercayaan ini Pak, mungkin masyarakat deh yang mengadakan pilkada mungkin merasa khawatir gitu Pak ya, tentang pemilihan di masa pandemi Pak. Ya, jadi memang penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini kita masih mendapatkan musibah nasional ya, bukan hanya Indonesia, Iya, tapi betul. bahkan internasional. Ini wabah penyakit pandemi COVID-19 ini kan sampai sekarang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Nah, sehingga pilkada di masa pandemik ini ya kita memaklumi misalnya ada kekhawatiran masyarakat, tetapi KPU secara regulatif dan implementator regulasi ini sudah menyiapkan protokol kesehatan. Nah, masyarakat tidak perlu khawatir ketika protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan oleh penyelenggara, difasilitasi oleh penyelenggara di TPS, insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada klaster COVID-19 terhadap masyarakat akibat penyelenggara. Pertama, penyelenggara sudah dipastikan dalam kondisi sehat. Kenapa? Ya, seluruh penyelenggara di semua tingkatan sudah dilakukan rapid test, ada yang swab ya, sekarang sedang berlangsung swab di tingkat KPPS. Nah, masih berjalan dan ada yang sudah selesai. Nah, penyelenggara ini kan bebas ini dari COVID ya, harapan kita. Itu dia bersih. Yang kedua, fasilitasi ketika di TPS itu ada fasilitas APD yang disediakan di TPS dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh. Nah, ini fasilitas yang disiapkan. Ada bilik khusus pemilih yang suhunya di atas 37,3. Nah, penyelenggaranya juga difasilitasi juga. Ada masker, ada hand sanitizer, ada sarung tangan yang dipakai ya. Lalu suhu tubuhnya nanti dicek juga terhadap penyelenggara setelah dia dilakukan rapid test hari H juga penyelenggara, saksi dan panwas selain pemilih juga diukur suhu tubuhnya. Lalu untuk pemilih juga difasilitasi di sana disiapkan tempat cuci tangan untuk pemilih, diberikan sarung tangan plastik, dihimbau untuk membawa alat tulis sendiri, dihimbau juga untuk membawa menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker di TPS sudah disiapkan masker cadangan. Nah, ini fasilitasi di lingkungan TPS ini dan termasuk di TPS termasuk logistik akan dilakukan penyemprotan desinfektan agar bersih ya 2 sampai dengan 3 jam sekali. TPS di tempat terbuka kita utamakan. Kalaupun di gedung ukuran minimumnya 10 meter kali 8 meter harus terpenuhi. Memperhatikan sirkulasi udara. Betul. Pintu masuk dan pintu keluar TPS ini harus berbeda. Lalu ada juga bilik khusus yang memiliki pintu yang lain. Jadi ada 3 pintu nih, 3 pintu masuk, pintu keluar dan pintu bilik khusus. Nah, ini artinya bahwa protokol kesehatan akan dilaksanakan dan logistiknya ini sudah tiba di KPU Kabupaten Kota di gudang logistik dan akan didistribusikan terkait dengan protokol kesehatannya. Oke, luar biasa sekali. Berarti untuk semuanya, baik itu dari penonton, kita penyelenggara, insya Allah dalam pelaksanaan nanti di TPS, keamanan dari penyelenggaranya, kemudian kesehatan dari penyelenggaranya, semuanya sudah disiapkan. Jadi untuk seluruh warga Metro, seluruh penonton yang ada di rumah, jangan kemana-mana, jangan lupa nanti tanggal 9 Desember datang ke TPS. Oke, kita break dulu. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat.
Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Metro. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. KPU dalam melaksanakan pemungutan suara memastikan TPS aman, sehat, dan bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast KPU Kota Metro dalam Ngobrol Demokrasi. Masih dengan narasumber kita sore hari ini, Bapak Erwan Bustami. Jadi teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang ada beberapa hal baru yang ada di TPS. Tadi salah satunya Pak Erwan menyebutkan tentang termogan. Itu menjadi hal yang wajib ya Pak ya, termogannya Pak ya? Ya, jadi termogan itu kan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dan itu disiapkan oleh penyelenggara ya, bahwa setiap termorgan ini difasilitasi satu TPS satu termorgan. Tetapi dalam penggunaan termorgan pada hari H itu harus dipastikan benar bahwa termorgan ini dalam kondisi baik ya, baterainya ada ya. Nah lalu pada saat melakukan pengukuran suhu tubuh ini harus diperhatikan benar ketika misalnya suhu pemilih atau penyelenggara atau saksi atau panwas diukur suhunya 37,3, bukan serta-merta ini menjadi dasar kita untuk melakukan langkah-langkah misalnya TPS pemilih langsung diminta untuk ke bilik khusus misalnya. Nah, maka yang harus dilakukan oleh petugas setelah diukur suhunya 37,3 baik kepada pemilih atau penyelenggara atau saksi, maka diminta untuk rehat terlebih dahulu. Karena faktor cuaca, misalnya cuaca panas, ini mempengaruhi juga suhu tubuh, belum tentu dia kondisi demam. Misalnya perjalanan kita menuju TPS itu menempuh waktu yang cukup jauh misalnya, atau berjalan kaki, ini kan mempengaruhi suhu juga, maka diminta untuk rehat terlebih dahulu. Nah ketika misalnya diulang-ulang setelah rehat masih konstan 37,3, baru protokol kesehatan langkah lain itu dilakukan. Misalnya kalau untuk pemilih dia menggunakan bilik khusus, nanti didampingi oleh petugas KPPS atau keluarganya dengan mengisi pom pendamping pemilih, nanti dibantu. Atau misalnya untuk panwas atau saksi ya, dia konstan 37 setelah diulang-ulang, maka dia tidak bisa di dalam TPS, lalu harus diganti. Ini harus dikomunikasikan. Jadi hal-hal teknis di lapangan ini harus selalu koordinasi antara pengawas TPS dan KPPS. Oke. Kita tanya lagi tentang upaya ini deh. Apa sih upaya dari KPU Provinsi Lampung tentang mata pilih, Pak? Ya, jadi proses pemutakhiran data pemilih ini kan panjang ya. Tugas kita melakukan koordinatif, supervisi dan monitoring, mengkoordinasikan tahapan, termasuk tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman 8 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung ya. Terakhir kita melakukan upaya karena sudah ditetapkan DPT oleh KPU 8 Kabupaten Kota sebanyak 3.909.445 pemilih yang tersebar di 10.675 TPS ini. Ada pemilih yang sudah masuk di dalam DPT
tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan rapat koordinasi ya KPU provinsi, mengundang Disduk Capil provinsi, mengundang KPU di 8 kabupaten kota divisi data ya, program data, lalu mengundang Disduk Capil di 8 kabupaten kota juga. Nah, jadi mensinkronisasikan agar secara bersama-sama melakukan perekaman terhadap pemilih jemput bola yang dilakukan oleh Disduk Capil dibantu oleh teman-teman KPU dan seluruh perangkat penyelenggara. Disosialisasikan secara masif. Ini dalam rangka kita membantu teman-teman kabupaten kota untuk mempermudah koordinasi perekaman KTP elektronik. Nah, tentunya yang perlu juga menjadi perhatian juga oleh teman-teman KPU kabupaten kota, terutama data pemilih, juga harus memperhatikan ini ada kaitannya termasuk pemilih pindahan. Nah, pemilih pindahan ini kan pemilih yang dalam keadaan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya, maka dia menggunakan hak pilihnya di TPS lain di wilayah kabupaten kota yang sama tentunya. Nah, ini harus intensif juga KPU kabupaten kota untuk meminta laporan penyelenggara ad hoc jika ada pemilih pindahan. Termasuk misalnya pemilih pindahan yang meminta A5 ke KPU kabupaten kota. Nah, teman-teman KPU kabupaten kota harus mengkoordinasikan dengan TPS tujuannya. TPS tujuannya, karena apa? Kalau ini pemilih pindahannya cukup signifikan di satu TPS, maka harus diantisipasi surat suaranya, ya kan? Cukup atau tidak. Kalau sudah diperkirakan, maka pada siang hari kan teman-teman bisa mengambil langkah-langkah strategis, misalnya mengambil surat suara di TPS terdekat di desa atau kelurahan yang sama, yang nanti kejadian ini dimasukkan di model C kejadian khusus, dicatat kronologinya. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh teman-teman dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Jadi bukan hanya selesai pada saat DPT saja. Gitu. Oke. Mengingat ini Pak ya, pemilihan kita kan di masa pandemi. Terus ada target pemilih itu mencapai partisipasinya ya 77,5%. Kira-kira gimana Pak? Melebihi atau gimana? Kemudian solusinya apa nih kalau seandainya kita tahu nih pandemi dan sebagainya gitu kan? Solusinya bagaimana nih biar partisipasi pemilih di atas dari target yang sudah ditentukan dari pusat? Jadi target nasionalnya kan partisipasi pemilih ini 77,5 ya, dan untuk pemilu terakhir kita di Provinsi Lampung ini partisipasi pemilih di tahun 2019 itu kan mencapai 83% ya. 83%. Nah, jadi memang di masa pandemik ini kan menjadi tantangan tersendiri bagaimana masyarakat ini bisa hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Nah, ini tantangan kita KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS Provinsi Lampung agar dapat mensosialisasikan protokol kesehatan. Inilah cara kita untuk meyakinkan pemilih bahwa jangan khawatir ke TPS karena TPS itu harus sehat dan selamat. Ini yang kita utamakan. Jadi protokol kesehatan itu ada, ini yang harus disosialisasikan secara masif. Kalau di Kota Metro saya yakin partisipasi ini pasti akan mencapai target nasional ya. Dari 115 ya. 115.000 sekian ya pemilihnya di 5 kecamatan. Nah, yang perlu kita sosialisasikan juga pada saat menyampaikan distribusi C pemberitahuan kepada pemilih, sesungguhnya itu adalah sosialisasi ujung tombak yang sangat efektif oleh penyelenggara kita di tingkat KPPS. Ketika dia menyampaikan C pemberitahuan, ini dia sekaligus sosialisasi mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan menyampaikan protokol kesehatannya. Nah, kalau misalnya waktunya kurang efektif, bisa teman-teman penyelenggara di kabupaten kota ini, Kota Metro khususnya ini menyiapkan brosur atau leaflet yang terkait dengan protokol kesehatan. Jadi diserahkan berbarengan dengan C pemberitahuan. Nah, ini adalah sosialisasi yang paling intensif dan ujung tombak sosialisasi yang paling efektif mengajak pemilih ke TPS. Saya rasa ini bisa menyentuh langsung seluruh kepala keluarga ya di wilayah 8 kabupaten kota termasuk khususnya di Kota Metro, dan ini sangat efektif saya rasa untuk meyakinkan bahwa TPS ini sehat. Nah, yang tidak kalah penting juga yang disosialisasikan juga selain hadir ke TPS, hadirnya juga taat sesuai dengan ketentuan. Jadi di C pemberitahuan kan nanti diberitahu bahwa pemilih ini hadirnya pukul berapa ketibaannya di TPS. Jadi dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.00 ini kan diatur
5 fase kehadiran TPS, setiap fase itu sesuai dengan jumlah pemilih di setiap DPT. Pukul 7 sampai dengan pukul 8, ini ada berapa pemilih nanti. Pukul 8 sampai dengan 9 nanti ada berapa pemilih di jadwal ketibaan yang tertera di C pemberitahuan itu nanti diatur oleh petugas KPPS. Nah, masyarakat harus taat, ini harapan kita. Iya, Kita bersama-sama harus mensosialisasikan ini agar pada saat tiba di TPS itu tidak banyak kerumunan pemilih di TPS, tempat masyarakat menggunakan hak pilihnya. Iya, berarti untuk nanti saat KPPS menyampaikan C pemberitahuan, ada 3 hal ya Pak yang perlu diberitahukan. Yang pertama terkait pelaksanaan tanggal 9 Desember, kemudian waktu kedatangan, protokol kesehatan, dan ketiga adalah protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian membawa alat tulis sendiri. Ya. Saya minta ini deh saran dan masukan dari Pak Erwan nih tentang biar KPU Kota Metro ini makin maju seperti apa gitu. Ya, kalau KPU Kota Metro ini kan kita yakin ya bahwa ini kan daerah perkotaan ya, walaupun kota kecil tapi memang kondisi daerahnya ini ya menarik ya, termasuk ini terkenal dengan kota pelajaran. Kita yakin bahwa dari segi kualitas, kapasitas, teman-teman penyelenggara di Kota Metro ini kan pasti di atas rata-rata di semua tingkatan. Karena mencari sumber daya misalnya di KPPS, pendidikan SLTA itu pasti mudah mencari ya. Beda dengan daerah-daerah di kabupaten kota. Nah, hingga dalam rangka peningkatan kualitas ini kan memang kita harus selalu banyak belajar ya, banyak belajar di segala hal, dan kita optimis bahwa kapasitas building ya bisa dibangun, baik sumber daya, komisioner maupun sekretariat ini bisa ditingkat kembali ya dengan berbagai bentuk kegiatan dan pembelajaran. Iya, teman-teman kita istirahat dulu. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020.
ketemu lagi. Sayang banget ya, ini sudah mulai akhir ya Pak ya. Karena tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Erwan sebagai Ketua KPU Provinsi Lampung. Kita nanya tentang harapan deh Pak. Harapan dari Pak Erwan sebagai Ketua KPU Provinsi Lampung pada pelaksanaan pilkada, khususnya di Kota Metro, umumnya semua yang melaksanakan pilkada. Ya, jadi kita berharap bahwa penyelenggaraan pilkada ini waktu 8 hari ini sebelum menjelang hari H ini benar-benar dimanfaatkan oleh penyelenggara di KPU ya, 8 kabupaten kota, khususnya KPU untuk Kota Metro, untuk lebih mempersiapkan ya dari Closing statement deh, ngajakin warga Kota Metro, penonton di rumah untuk datang ke TPS. Ya, jadi ayo masyarakat Kota Metro ya, kota pendidikan ya, kota yang kita cintai, mari beramai-ramai ke TPS pada 9 Desember tahun 2020 dengan kehadiran menggunakan masker, membawa alat tulis, membawa KTP elektronik dan atau surat keterangan, dan yang tidak kalah penting juga hadir sesuai dengan jadwal ketibaan yang tertera di C pemberitahuan nanti yang diserahkan kepada pemilih. Nah, C pemberitahuan ini harus dijaga baik, tetapi ketika misalnya Bapak Ibu sekalian tidak dapat mendapatkan C pemberitahuan, maka tetap hadir ke TPS. Nanti di TPS ditunjukkan KTP elektroniknya. Jadi petugas KPPS akan memastikan apakah Bapak Ibu sekalian sudah terdata atau belum di dalam daftar pemilih tetap. DPT, nah, ketika di daftar DPT maka dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini penting bagi kita agar partisipasi bisa tercapai, Bapak Ibu sekalian menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena ini melaksanakan kedaulatan rakyat. Ini harus dilakukan oleh masyarakat. Kedaulatan ini kan yang paling tinggi, ini yang harus kita laksanakan. Dan kita juga berharap bahwa penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 di masa pandemik ini, kita semua teman-teman penyelenggara di Kota Metro khususnya ya dapat diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Dan kita yakin bahwa ikhtiar Bapak Ibu sekalian penyelenggara khususnya di Kota Metro ini merupakan bagian dari amal ibadah ya. Karena kita sudah berbuat untuk daerah kita khususnya dalam rangka mengawal dan melaksanakan proses demokrasi di tingkat Kota Metro. Itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa, tadi sudah disampaikan, jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember, gunakan hak suaramu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Kelengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS.